Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya, Denny, yang selalu menghadirkan cerita-cerita menarik, mistis, horor, dan seputar legend lainnya, terutama tentang pendakian. Terima kasih bagi sobat Denny yang sudah subscribe, like, share, and comment. Bang Denny doakan kalian sehat-sehat selalu, panjang umur, dan selalu dimudahkan rezekinya. Oke, seperti biasa Bang Denny selalu didampingi oleh sahabat Bang Denny bernama Bang Andri. Ini dia Bang Andri. Tema kali ini bercerita tentang jejak air langga di Gunung Arjuno. Ikutin terus kisahnya. Let's go. Bang Andri. Kita pernah naik Gunung Arjuno itu tahun berapa Bang Andri? Kalau nggak salah 2002 Bang. 2002 lewat jalur? Purwosari Tambak Watu. Wah, tuh Purwosari Tambak Watu pada tahun 2002. Mengenai kisah kerajaan air langga akan diceritakan oleh sahabat Bang Denny, Bang Andri. Lanjut Bang. Ya waktu itu kan kita nggak tahu nih Bang awalnya Bang. Maksudnya nih mau naik Gunung Arjuno nih lewat mana gitu Bang. Iya. Itu ternyata gue pas mau naik Arjuno itu ada ketemu orang di bis di mobil dari Surabaya mau ke Malang tuh. Gue dari mana namanya, dari terminal Bungurasi Surabaya. Gue kan nanya-nanya nih Bang, dulu kan karena gue belum nggak kayak sekarang gitu searching tinggal ada gitu kan. Dulu gue info tuh minim gitu, jadi gue gue nanya-nanya aja paling gitu. Gue nanya di stasiun Bungurasi katanya harus naik bis ke Malang kalau mau naik Arjuno. Nah jalur yang gue pilih tadinya jalur ini Bang, Tretes. Gue naik, begitu di perjalanan ditepak. Gue lagi ngobrol-ngobrol nih sama temen gue, Adi, masalah gunung yang gue mau naikin, Gunung Arjuno. Ternyata gue ditepakan sama orang tuh di belakang gue. Mas, mau naik gunung ya Mas? Iya, gue bilang begitu kan. Naik gunung apa Mas? Arjuno. Mau naik dari mana? Naik dari Tretes. Kalau bisa jangan dari Tretes, dia bilang begitu. Naik aja dari Purwosari. Itu Purwosari mana tuh? Ntar saya kasih tahu turunnya di mana. Gitu. Sama orang itu tuh Bang. Nanti Mas dari Purwosari naik lagi ke arah Tambak Watu atau Tambak Sari. Oke. Tambak Watu, Tambak Sari ya Bang. Ini sebelum pendakian gue kedua yang malu nih Bang. Kan gue udah 2 kali nih. Berarti awal dong Bang ya? Iya. Berarti tahun 19-an ya Bang? Itu 2000, sorry bukan 2001. 2000 ya? Pas, 2000. Oke. 2000. Nah, yang sama Abang kan 2001 tuh, setelah lagi gue baru berangkat. Ya udah, gue akhirnya dikasih tahu sama orang itu. Nanti turunnya gue dikasih tahu sama si mas-mas itu. Nah begitu pas gue di mobil ngobrol sama temen gue, ternyata si mas tuh bilang dikit lagi Purwosari tuh, siap-siap. Udah gue turunin deh tuh barang gue, carrier gue turunin semuanya, siap-siap. Udah tuh si masnya ngomong gini, maksudnya turunin nih gua nih gitu. ngasih kode lah ya. Kekeneknya. Iya begitu. Udah akhirnya gue turun di sini. Makasih ya Mas, gue bilang itu. Ya udah, dari situ gue lupa mau naik apa nih gitu. Naik ojek atau apa gue lupa. Gue cuma ya kan. Nah, gue dari situ nanya lagi dong sama orang. Maksudnya mau ke kaki gunungnya, ke base campnya dari Purwosari. Purwosari kan kota tuh. Iya. Gue tanya sama orang sekitar situ, kalau mau ke Purwosari, mau ke Tambak Watu, naik apa ya? Oh kalau jam segini udah nggak ada angkutannya, dia bilang begitu. Jam berapa tuh Bang kira-kira Bang? Itu gue sore, nggak sore banget sih, sebelum asar deh. Mungkin jam 3 atau kurang lebih, nggak sore banget juga. Ya udah, akhirnya gue kurang lebih setengah 3, jam 3 Anda Bang. Iya. Udah, gue turun di situ, akhirnya gue nanya sama orang. Disuruh gue naik ojek gitu. Naik ojeknya dari mana? Karena angkutannya udah habis. Oh dari sana dari pertigaan Simpang. Abang situ aja ada, nanti juga ojek. Udah gue jalan ke situ. Ya udah gue celungak-celinguk. Ada motor dateng. Gue nanya lagi, siapa tahu ini ojek ya. Gue tanya, Bang kalau mau ke Purwosari naik ojek dari mana? Ya ini dari sini.
Abang ojek, mau saya bisa nganterin saya ke sana? Iya nggak, saya suka ngojek di sini, suka mangkal di sini. Oke. Akhirnya gue naik, dipanggilin temennya satu lagi tuh, kan gue 2 orang. Iya. Bang, buset, dari situ bang, mau ke Tambak Watu, itu jauh bang. Wah, gue mikirnya gini, wah kena berapa nih? Gue pikir gitu kan. Mahal lah. Iya, udah gitu jalannya makadam bang, maksudnya batu-batu. Batu-batu kalian tanah, gitu, batu iya. tanah gitu, campur sirtu lah ya. Ya udah, akhirnya wah udah kayak belum apa gini, gue udah kemakan nih, kan naik motor begini-begini. Iya, benar. Udah. Akhirnya sampai ya gue diturunin tuh, utang nih desa kok adem ayem aja gitu kan, sepi gitu kan, nggak ada kehidupan gitu, tapi ada rumah-rumah kiri kanan. Cuman penduduknya entah tuh di dalam rumah atau di mana, apa di ladang, gue nggak tahu deh. Cuman sepi. Ya udah, begitu gue diturunin, tahu-tahu di sini bang, iya kalau di sana udah ini hutan pinus, udah jalur mau ke gunung. Nah saya kalau mau lapor kemana ya? Entah Pak Kadus. Nah Pak Kadus rumahnya mana? Itu maju lagi dikit ada di sebelah kiri, dia bilang begitu. Udah gue jalan ke situ, gue mikir kan, jangan-jangan ini nih rumah Kadus. Ya udah gue samperin lah ke situ, gue ketok-ketok kan. Assalamualaikum gitu. Hah? Ojeknya goceng, mana kaget gue, iya murah banget. Cut dulu. Nggak sampai Kadus? Iya, enggak, gue turun tuh gue. Gue bayar ojek, berapa bang? Gue bilang 10.000, gue kaget gue 10.000. Iya berarti 5.000 kan? Tuh sekitar 2-3 kilo tuh bang ya? Lebih kali ya bang? Ya kurang lebih 3 kilo 4 kilo malah. Ya emang jauh. Ya tahun 2000. Bensin mah masih murah bang. Masih murah ya? Mungkin bensin masih 2.500 kali, apa 2.000 nggak tahu. Iya. Lupa gue. Gue sampai Kadus, akhirnya Pak Kadusnya keluar tuh, gue ketok-ketok lama banget keluarnya. Ada apa mas? Ini Pak, saya kan dari Tangerang Selatan nih Pak, dari Tangerang, gue bilang nggak Selatan, dari Tangerang saya mau naik Arjuno, saya mau daftar di mana ya Pak? Ya di sini katanya. Oh Bapak Kadus, gue bilang gitu. Iya, akhirnya gue ngobrol-ngobrol di situ kan, sama teman gue, sama Pak Kadus juga. Gue mau pesen Indomie di mana ya, warung ya? Warung gue nggak nanya sih, tapi kan gue bawa perbekalan. Gue numpang masak ini aja dah, instan aja, maksud gue mie instan aja, mau beli nasi aja paling minta masakin paling bayar berapa kan gitu, biasa kan begitu tuh. Nah Kadus itu sebagai base camp apa? Iya. Soalnya di situ nggak ada tanda-tanda base camp bang, maksudnya nggak ada tanda-tanda kehidupan. Kalau ada kehidupan pendaki nih, masih mending lah ya. Ada gitu. stiker, ada apa gitu. Maksudnya menandakan kalau di situ base camp, tempat registrasi gitu kan. Nah ini nggak ada gitu. Ya rumah penduduk setempat aja gitu. Iya gitu. Ya udah akhirnya gue di situ kan. Ya ditanya kan mau naik kapan? Mau naik hari ini rencana? Jangan, besok aja kata Pak Kadus. Dibilang begitu kan. Enggak Pak, saya paling ini langsung habis makan, habis istirahat sebentar ya langsung, masanya waktu juga ngejar. Gitu. Jangan, masih tetap ditahan. Masih ya udah gue ini aja lah. Iya Pak, gue gitu aja. Berarti pada saat itu ditahan karena udah sore kali bang. Udah sore menjelang maghrib gitu. Sebenarnya belum maghrib juga. Paling setengah 4 gue sampai situ. Maksudnya dari mulai Purwosari ke Tambak Sari, taruhlah sejam perjalanan, setengah 4 lah gue sampai situ. Udah gue sampai situ, akhirnya gue daftar registrasi, gue makan dulu, ya kan, ya istirahat sambil makan lah. Nggak lama ada yang datang nih bang. Pendaki? Enggak, orang pokoknya datang, dia nanya. Ada Pak Kadusnya? Ada kayaknya di belakang, mungkin gue bilang begitu kan. Udah sampean dari mana ya? Dari Tangerang, gue bilang begitu. Mau naik ke Arjuno? Iya, 2 orang nih katanya gitu. Iya berdua. Nanti mas ngobrol-ngobrol di tempatku, aku punya pondok di Arjuno, dia bilang begitu. Yang gue bilang malah gini dalam hati gue bukan apa bang, waktu itu bukannya gawe ya, gue ada bisnis jual koran, gue loper koran. Jadi gue nggak bisa lama waktu gue sebenarnya gitu. Diburu dengan waktu lah ya. Gitu. Ya, aduh, gue bilang dalam hati, wah kelamaan ntar. Ya udah dah, gue ini aja lah, gue turutin aja lah. Iya mas, gue bilang gitu. Udah akhirnya dia nyamperin ke dalam Pak Kadus, gue makan lah sama temen gue berdua. Nah, selesai gue makan, udah selesai mas. Dia habis selesai ngobrol, nyamperin gue udah selesai, udah. Yuk ikut ke tempatku dulu ya sebentar, rumahku di belakang sini nih, bilang begitu.
gue ke rumahnya nih, gue ke rumahnya main. Abis gue lagi duduk gini nih ngobrol nih, tiba-tiba gempa. Gempa, gue baru ngerasain tuh yang naik gunung gempa gitu. Gempanya bukan begini bang, tapi begini. Kaget gue loncat begini kan. Gue loncat begini, gempa. Nggak apa-apa, tenang aja, nggak lama kata gitu kan. Nggak lama. Bener sih emang gempanya nggak lama gitu. Cuma gue ngeri ambruk doang karena rumahnya kayu. Bangunan Jawa yang lama kayu tuh. Iya, model gobyok gitu ya. Ya joglo apa? Joglo ya. Rumah begitu deh. Ya. Udah begitu pas gue di situ gue ngobrol, kenalan tuh, saya Mas Irfan. Udah tuh, saya Andri, Adi, Mas Irfan, Andri, Mas Irfan. Kenalan tuh gue tuh. Oke. Namanya dia Mas Irfan. Saya di sini bikin ini juga. Tempat pondokan ada namanya Lesung, dibilang gitu. Udah ngobrol. Akhirnya gue naik tuh bareng sama dia. Jadi dia manggilin orang situ asli, namanya Mas Wartani. Gitu. Namanya Mas Wartani. Akhirnya gue jalan, gue, Adi, temen gue, Mas Irfan, temennya Mas Irfan nih perempuan, sama Mas Wartani. Gue berlima. Bareng gak tuh? Padahal baru kenal hari itu bang. Gue baru kenal. Akhirnya gue bareng lah ke pondokannya dia diajak. Nah begitu gue keluar dari rumah Pak Kadus tuh, gue jalan kan masuk jalur Gunung Pinus tuh. Tapi gue nggak lewat jalur asli bang, gue lewat belok kanan, dibelokin sama dia gitu. Akhirnya gue belok ke kanan tuh dari jalur resmi, gue belok ke kanan. Gue jalan, sampailah gue di pondokannya dia. Begitu gue sampai, teman gue namanya Adi nggak ada bang. Wow. Gue bingung kan. Ini jalan urutannya gini nih. Mas Irfan. Iya. Cewek temennya Mas Irfan yang perempuan. Ini Adi temen gue. Ini gue nih Mas Wartani. Itu yang paling belakang orang situ asli. Iya pokoknya diapit lah kita gitu. Oke. Begitu gue sampai pondokannya dia, temen gue nggak ada. Gue bingung kan. Mana Adi ya? Gue bilang. Gue tanya dong, Mas Irfan ngeliat teman saya nggak yang Adi? Lah bukannya di belakang Mas itu? Enggak Mas, gue jalan itu Mas Irfan, temennya Mas Irfan, Adi, saya baru Mas Wartani. Gue bilang gitu kan. Ya udah, tenang aja, tunggu, kalau masih di sekitar sini ntar juga ketemu. Oke. Dipanggil lah Mas Wartani kan. Mas, cari konconya dia, dia bilang gitu kan. Ya udah, gue tunggu di sini kan. Gue nunggu, itu di situ, wah mana dia, teman gue masih siang, mungkin bukan masih siang, maksud gue matahari ini masih kelihatan lah ya. Masih kelihatan kok dia nyempal jalannya gitu kan. Mana, gue bilang gue tunggu. Udah tenang aja, ntar gue ketemu Mas Wartani tuh nyari tuh, udah kan disuruh deh sama Mas Irfan. Nggak lama dari semak-semak keluar tuh. Gue ngeliat tuh teman gitu, wah oh dia nih Adi. Di, kenapa lo di? Gue bilang begitu kan dia. Nyasar gue lah, kok nyasar gue bilang gitu. Iya. Muka lo cemong begitu muka lo. Iya, gue kejeblos sama ini kan. Bakaran areng, bakaran kayu. Lo kok bisa dia? Nah gue bilang gitu, loh kok bisa nih? Iya, gue pikir itu jalan tembusnya begini, ketemu sama jalur gitu. Ketemu sama jalur yang mau ke pondoknya Mas Irfan nih. Iya. Ternyata itu jalur buat bakaran ini kan areng atau kayu-kayu gitu. Wah, gue bilang untung bukan jebakan ini loh, bukan jebakan binatang. Kalau jebakan binatang takutnya di bawahnya ada ranjau lah lo bener. Iya, maksud gue lebih parah. Iya, gue teriak-teriak nggak ada yang denger. Jadi tangannya dia begini-begini nyerosot mulu. Dia teriak, maksudnya tolong gitu maksudnya. Nah kan anehnya kan dia dihapit sama temen ya, sama temen yang Bang Sarwani itu ya bang? Siapa? Bukan, Mas Wartani di belakang gua. Jadi dia di belakang perempuan nih, temennya Mas Irfan. Iya, masih nggak ngeliat gitu loh dia kejeblos gitu loh. Makanya gitu. Nah teman gue belok, nggak tahu di situ bukannya jalur, bakaran areng, akhirnya kejeblos dia. Dia teriak-teriak, tangannya begini-begini, merosot gitu, nggak ada yang dengar. Cemong semua udah tuh. Iya, Mas Irfan ngeliat tangan si Adi nih, akhirnya ditarik, gitu. Terus gue, pantesan muka lu cemong gitu. Iya, udah tuh cemong dah. Namanya bekas bawahnya bakaran kayu bang, areng-areng. Oh iya, benar. Udah akhirnya gue ketemu lagi kan, gue sama Adi, wah gue bilang kasus, gue udah bingung aja tuh bang waktu pas temen gue nggak ada gitu, orang gue jalan ya berdua, masa gue pulang sendiri kan nggak lucu gitu kan, gue was-was dah gitu kan. Udah kan begitu pas nggak lama nih gue lagi ngobrol, ada nih temennya jalan nggak pakai baju, cuman pakai celana pangsi,
rambut dikuncir nih kayak Gajah Mada, kayak orang Majapahit, jenggotnya segini, kumis sama jenggotnya nyatu, sambil bawa air, jalan prak jalan bawa air. Terus dia nyamperin Mas Irfan, udah lama baru dibilang ngomong sama Mas Irfan nih, gitu kan, baru waktu gitu. Nah ini kenal ini teman saya dari Tangerang, Mas Irfan bilang begitu, kenalan gue tuh Andre, Mas Maman, Adi, Mas Maman, namanya Mas Maman yang kayak orang Majapahit itu, kayak orang kerajaan Majapahit lah, gue bilang, maksudnya digelung rambutnya di atas, tau lah. Iya, kayak orang pertapaan kayak gitu kali Bang. Nah, begitu pas gue di situ gue bilang dong izin, Mas saya nyari tempat ya, mau buka lapak bikin tenda, gue bilang gitu. Kalau dia kan ada pondok, maksudnya pondok ya pondoknya kecil, maksudnya kalau gue tidur di situ umpel-umpelan, gue juga buka tenda kan, udah gue nyari tempat, ya jadi ini pondoknya dia kira-kira 10 meter lah gitu kan, gue nyari lapak bikin tenda di situ gue, langsung gue view-nya tuh masuk gue langsung ke mana namanya, ke apa sih namanya, langsung, bukan ke perkotaan, jadi malam tuh kelap-kelip gitu kelihatan. Ya, apa los gitu gue langsung gitu. Gue buka tenda di situ. Nah malamnya gue ngumpul di situ kan, gue makan di situ, disediain tuh makan, dia bawa perbekalan, gue juga bawa, gitu, disediain sama dia. Udah Mas nggak usah dibuka, buat besok naik aja. Nih makan aja yang ada di sini. Udah gue makan di situ, gue ngobrol di situ sama dia. Nah dia bilang, nah itu lesung itu, jadi gue kasih tahu nih. Nah lesung itu berupa tempat mungkin pemujaan atau petilasan, itu terdiri dari batu-batu patahan-patahan bekas candi. Jadi patahan-patahan batu candi itu tapi tertata, mungkin udah ditata sama dia. Nah di situ ada pohon. Jadi di batu itu batunya bikin kayak kotak gitu, kayak penataran begitu. Nah di atasnya itu ada pohon. Nah dia bilang, saya kalau meditasi di situ, gue langsung ngerti tuh, wah jangan-jangan nih praktisi nih yang jalan sama gue, gitu kan. Gue berarti naik nih bukan sama sembarangan nih, bukan sembarangan orang nih, gitu kan. Udah kan, saya kalau meditasi di sini, gitu kan. Emang Bang tempatnya keren. Jadi ini pohon, nah, dia kalau meditasi sila di bawah pohon itu. Jadi apa, ngelindungin dia kayak pohon. Pas banget, benggung gitu Bang. Iya, nah dia di situnya tuh. Di bawahnya ini. Di bawah pohon. Oh ya udah tuh. Udah malam gue ngobrol, gue istirahat lah ceritanya, Mbak. Mas Irfan, permisi saya mau istirahat, gue bilang gitu kan. Udah gue istirahat di dalam tenda, gue denger tuh Bang, gue intip dari tenda terus, wah dia lagi meditasi nih, lagi begini. Gue bilang colek sama temen gue kan, dilihat ya, udah biarin aja. Iya, gue ngasih tau lo doang, gue bilang gitu. Udah, gue kasak-kusuk ngobrol nih, berarti yang jalan sama kita mungkin tuh orang-orang yang lagi ini kali di mau belajar apa namanya ilmu, boleh bilang lah, bukan maksud gue gini, belajar ngasah ketajaman ini apa namanya, mata batin, olah apa nih, olah pernapasan gitu maksud gue. Mungkin gue berpikir gitu sama ini, ya kan, mungkin nih dia praktisi. Ya udah biarin aja. Ya gue rekan sama Adi, gue ngobrol-ngobrol. Gue sempat keluar tenda dulu tuh sama Adi. Itu kan cuaca gue pas bagus ya. Gue duduk di batu gitu sambil nyenderan gitu kan. Gue ngeliat komet tuh. Agak kencang. Oh iya, gue sambil duduk di mana namanya, di batu. Gitu kan, karena pemandangan view-nya bagus banget ya Bang. Gue sambil nyenderan gitu sama temen gue berdua, ngeliat komet bintang di atas, seret gitu kan. Wah keren cuaca. Ya gue masuk tenda, gue ngobrol di tenda, lama-lama temen gue tidur. Adi kan temen gue gampang tidurnya nih. Peler lah Bang. Iya. Nah gue dengar tuh Bang, di tenda gue tuh kayak ada yang ngelilingin gue tuh Bang. Jalan cerak gitu. Maksud gue kayak ada orang yang muterin di tenda gue gitu. Udah, gue diem aja. Gue mikir gini Bang, gue bukannya berdua doang, ada orang gitu kan. Jadi maksud gue berasa rame, gitu, nggak sendiri gitu. Tapi gue nggak iseng lah, masih denger tuh alunan si Mas Irfan sambil mungkin baca mantra atau baca apa, gue nggak ngerti. Cuman
pelan gitu dah, gue Iya. nggak ngerti gitu. Gue dengar, nah itu tenda gue sempat dikelilingin, udah gue diem aja, gue nggak keluar tenda. Maksudnya gue nggak bisa tidur, emang masih jam-jam masih sore, gue pikir masih jam 9 atau jam 10. Ya udah gue rebahan, galar, goler gitu kan. Nah nggak lama itu di samping tenda gue tuh, ya kan kayak ada orang ngelangkah, tiba-tiba berhenti di samping tenda gitu. Gue diem aja, bodoh lah. Udah gue ini lagi, gue ngebiasain diri lagi, maksud gue rebah-rebahan gitu kan. Ya udah ini apa, nggak ada aja gitu suaranya, atau hilang aja gitu. Maksudnya suara yang tadi nyamperin tau nggak ada aja. Cuman gue kayak merasa tuh dia masih nongkrong gitu di samping tenda gue. Ya tapi gue diemin. Udah kan, dari depan nih sekarang gue di langkah orang injak ranting-ranting tata, ranting-ranting kering, tau kan bang? Iya. Pelan gitu. Krak gitu loh. Nah tiba-tiba persis di depan sleting, maksudnya bukan tenda, itu berhenti di situ, langkahnya putusnya di situ, habis langkahnya bunyinya di situ gitu. Wah, gue bilang pindah dari samping ke depan. Masa bodoh lah. Akhirnya gue kan ada Walkman nih, zaman dulu gue pakai Walkman. Iya. Walkman di kupingnya Adi gue ambil, gue tancepin ke kuping gue karena Adi kan udah tidur nih. Gantian lo pakai. Gue tarik sleeping bag, udah gue tidur gitu. Udahlah gue tidur tuh, pagi lah gue ceritanya. Kalau malam itu gue nggak ini ya, nggak, maksud gue nggak yang bagaimana gitu, maksud gue mas ya biasa-biasa aja dah. Ya begitu pagi gue datang tuh ke pondok kayak gitu, makanan udah jadi tuh. Udah gue makan di situ, Mas nih ntar naiknya ditemenin sama Mas Maman sama Mas Wartani, bilang gitu. Oh ya udah, tenang gue, maksud gue bukannya tenang, sebenarnya gue naik berdua juga nggak masalah, gue sering juga naik berdua gitu. Udah biasa emang. Udahlah, gue pikir nih naik berdua nih, ya naik berempat nih jadinya. Udah kok. Nah Mas Maman nggak pakai baju, ya kan, Mas Wartani nggak pakai sendal naiknya. Gitu. Oke. Jalan lah gue, nggak taunya begitu gue jalan dari situ, itu gue kurang lebih jalan jam berapa ya, jam 8:30 atau jam 9. Gue pokoknya kalau masalah waktu gue lupa ya. Gitu. Begitu pas ketemu jalur, wah itu baru bang gue tahu bang, itu jalur banyak banget situs, maksud gue. Wah nih situs. Gue mikir kan, ini peninggalan kerajaan siapa nih, gue bilang. Kalau gue Majapahit nggak mungkin. Kenapa gue bilang nggak mungkin? Kalau Majapahit biasanya peninggalannya dia batunya itu dari batu-batu Batak yang tebel-tebel itu tuh bang, gitu. Kalau ini batuan yang kayak di Borobudur, batu-batu andesit, batu-batu gunung, gitu. Jadi gue mikir, jangan-jangan nih peninggalan Erlangga nih dalam hati gue, karena di situ ada gunung yang namanya Gunung Penanggungan. Yang Gunung Penanggungan itu dulu namanya Gunung Pawitra. Nah di situ banyak pertirtaan, maksudnya tempat pemujaan Erlangga di situ. Nah gue jadi kan mikir, ini Arjuno Welirang Penanggungan itu seblok gitu. Jadi gue mikir gini, wah jangan-jangan nih peninggalan Erlangga nih. Mungkin gue mikir gitu, ya maaf kalau gue salah gitu. Maksud gue nangkepnya ke situ karena dari bentuk candinya, gue gitu aja, dari candinya, karena candi batu gitu. Coba kalau lu lihat candi-candi Majapahit biasanya rata-rata itu dari bata merah gitu. Cuma kalau di bawahnya Majapahit, eranya di bawah Majapahit itu kebanyakan candi-candinya itu, arca-arcanya itu, maksudnya candinya kebanyakan dari batu-batu kayak lu di Prambanan, kayak di Borobudur, batu-batu gunung andesit. Jadi punya ciri khas tersendiri gitu bang, arsitekturnya tuh bang. Iya. Wah gue jadi nerawang gue begitu. Habis itu kan gue dari situ gue ketemu tuh yang namanya Pos Lesung, terus Eyang Sukri, terus dari situ gue ketemu lagi Makuturomo lagi ketemu Cemar, ketemu lagi Sepilar. Wow.
Itu bang, jalannya bang, undak-undakan candi bang. Ini bener-bener lu di jalur gunung, lu ketemu jalur candi gitu. Gitu. Candi gitu. Iya, gitu, candi-candi gitu. Terus kiri kanannya dijagain sama kayak raksasa apa singa gitu. Yang masih megang apa kayak gada gitu. Iya. Gitu. Jadi lu naik tuh ke atas undak-undakan gitu. Ketemulah Gus Pilar, tuh candi terakhir tuh. Nah, itu berupa hamparan gitu bang. Itu stupa-stupa, candi-candi kecil, cuma tanahnya lapang gitu. Wah, gue bilang, gue masuk kayak ke dunia zaman dulu. Jadinya gue gila nih, gue bilang kayak ini juga nih, gue bilang kayak cagar budaya, maksudnya kayak situs peninggalan gitu. Maksud gue ada gue bilang di gunung masih jalur begini, jalur candi. Gue bilang, wah, gue makin ngulik tuh ke sini. Nanya-nanya ada tuh. Gue kan, nah teman gue nih yang si Mas Maman itu, setiap di tempat ada apa namanya situs, pasti dia meditasi. Lama bang kalau meditasi. Terakhir tuh di Pilar lama dia meditasi, lama banget. Gue bilang sama Mas Wartani, Mas Maman mana ya? Itu gue bilang, gue liat, wah lagi meditasi. Udah gue diem aja nunggu. Gue bukan apa-apa sebenarnya sih. Ngejar waktu juga ya bang. Waktu doang gitu. Nggak lama selesai. Gue naik lagi ketemu candi terakhir, tapi dia bukan candi ya bang, bentuknya cuma namanya Jawa Dwipa apa gitu. Nah dari situ baru udah mulai polos jalur abis mau ke puncak tuh. Nah begitu gue sampai puncak, gue sore tuh jam 4:30 atau jam 5 lah, kalau nggak salah jam 5 kurang 1/4 lah. Wah itu udah sore begitu, dalam hati gue, wah turun ketemu malam nih. Soalnya gue nggak bawa senter bang, gitu. Jadi patokan gue kan gini nih, kenapa gue nggak bawa senter? Karena kalau hitungan gue naik gue sama temen gue turun bisa lari cepet gitu. Berdua juga gue bisa cepet gitu. Karena gue waktu itu masih umur muda, maksud gue masih umur 22 atau 23, gue masih bisa cepet naik gitu. Naik turun lagi gitu. Nah kalau ini kan gue nggak bisa cepet karena setiap pos si Mas Maman ini meditasi, terus sambung sama makan siang gitu. Kalau gue doang nih berdua sama temen gue bisa gue ngerabas gitu. Sampai atas ngambil dokumentasi langsung turun lagi bisa gue, karena gue berempat kan. Ya udah akhirnya gue mau nggak mau ngikutin dia karena gue diajak dia. Ya udah sampai gue di puncak. Wah itu puncak keren bang, namanya puncak Ogalagil, itu hamparan batu tuh bang. Wah. Udah kan gue keliling, gue ngeliat, gue foto-foto, gue ambil dokumentasi. Udah selesai, gue ngerokok juga, gue makan cemilan juga. Ada tuh gue setengah jam sendiri tuh, 5:30 tuh. Dari jam 5, setengah jam gue bilang kan cukup kalau buat ngambil dokumentasi sama makan ngemil-ngemil kan. Gitu kan, malah jam 5 kurang kayaknya tuh. Udah, begitu pas gue makin lama makin dingin, gue ngomong dong sama Mas Wartani, Mas dingin lama-lama, gue bilang gitu. Dingin lah lama-lama. Mas Irfan, Mas Maman masih meditasi. Mas di batu gede, ada satu batu gede di puncak, nah dia di situ yang lama tuh. Wah orang gue udah ngambil dokumentasi, udah ngemil, dia belum kelar gitu kan, maksudnya belum selesai meditasi. Nah kalau meditasinya sono bang, apa pakai dupa, apa pakai apa, kembang apa segala macam, apa dia biasa aja tuh bang meditasinya bang? Biasanya sebenarnya pakai dupa, maksudnya pakai hio gitu. Iya. Nah tapi dia nggak bawa hio, jadi dia mungkin cuman meditasi, duduk manis gitu langsung. Mantra-mantra lah mungkin, baca-baca mantra. Cuman kan lama, gue nungguin ya, wah kelar lama, jam 5:30, wah turun ketemu malam ini mah, udah pasti nggak mungkin enggak gitu aja. Udah selesai jam berapa tuh, udah mau jam 6, udah mau maghrib, tapi masih senja lah, maksud gue masih kelihatan maksudnya antara perpaduan oranye tuh kalau sore gitu kan, mau ke abu-abu gitu, mau malam gitu kan. Udah tuh baru udah selesai, udah semuanya udah gitu. Udah kan gue turun tuh, yang pertama turun Mas Wartani disuruh Tan ke depan gitu. Ya kan, ini Mas Wartani, gua, Adi, Mas Maman, turun gue jalan, bok. Itu udah mau maghrib tuh, jam 5:30 lewat lah, mungkin jalan gue turun. Wah gue turun, angka gue rada cepet, cuman yang belakang kejauhan gitu kan, karena dia nggak, gue bilang itu mungkin ini kali dia nggak bisa cepetnya apa,
karena dia kan nggak, gue lihat seharian agak makan nih, cuma minum maksudnya gue tawarin makan dia ntar aja, cuma makan gitu doang. Maksudnya tenaganya ini juga kan berasa. Iya. Ya udah akhirnya gue ngerapet jalan, maksudnya tuh nungguin jalan lagi. Nah begitu pas mau masuk maghrib gue berhenti dulu, udah rada gelapan. Wah tuh jalan udah gelap tuh bang, jalur udah nggak ya segini. Untung gue mau orang situ, kalau gue nggak mau orang situ Kojor. Iya. Berantakan aja pokoknya. Udah begitu pas nggak lama 10 menit lah gue istirahat, jalan lagi, jalan nggak lama ke Sandung tuh. Mas Wartani tuh leader gue nih. Maksud gue Mas Wartani nggak pakai sendal bang, deh gila, batunya gede-gede, batu candi lu, buset. Sandung Udah nggak pakai sendal, temennya telanjang. malam pula. Coba udah kan begitu pas gue ini, kenapa mas Sandung saya kata gitu. Iyalah gue bilang turun gak pakai senter berantakan. Ya gelap gimana lu bang, berantakan, gue ngeliat jalur juga gak kelihatan. Bener. Ya kan udah kan jalan pelan, makin pelan tuh, terus jalan nggak lama temen gue belakang nih Adi, wah gue bilang kenapa lu di jatuh kok Sandung kata gitu. Iyalah kalau turun caranya begini mah. Ya maksudnya ya udah pasti ini. Iya bener. Gantian tuh nggak lama tuh habis gitu gue jatuh ke Sandung gue. Wah kalau gue sama Adi ini dah ngapa lu jatuh ya, menceng-cengan aja. Iya kalau turun begini mah jalan nggak lama belakang gue nih Mas Maman Jatuh dulu. Pasti jatuh, salah satu ada yang jatuh aja. Jadi gitu. turun udah seruntulan aja Udah seruntulan. Ntar gue jatuh, ntar Mas Maman jatuh, ntar Adi jatuh, ntar ini jatuh ke Sandung-Sandung gitu bang. Udah kan begitu pas Mas Maman jatuh nih, lama nih Mas Maman jatuh, dia saking ininya bang udah capek kali ya. Habis jatuh nih badannya dia langsung diginiin aja nih bang, maksudnya langsung direbahin, dilepasin aja, dipasrahin aja udah capek kali. Gue juga bang berasa juga bang. Kenapa gue bilang berasa? Ya orang satu dia mungkin makannya gue lihat gue tawarin makan, ya. Iya dia kebanyakan meditasi iya. Udah kan gue tanya ke Mas Wartani, nanya Mas Maman mana jatuh katanya itu di situ. Pas bangunin Mas Maman maksudnya suruh ayo jalan gitu, dingin lama-lama. Mas tidur gitu. Tidur aja gitu, bangunin akhirnya dibangunin tuh Madi. Mas bangun mas, jalan lagi mas gitu kan. Udah tuh jalan lagi. Nah nggak lama nih bang, begitu pas gue jalan Mas Wartani tiba-tiba berhenti gini, ada yang ngelinding tuh jalur dari sebelah kanan gelinding ke sebelah kiri. Mas Wartani berhenti, se kata gitu. Ada apa mas kata gitu, gitu kan. Dia ngomong pakai bahasa Jawa tuh, bahasa Jawa halus deh. Iya. Gitu kan. Udah gue ini gelap sih suasananya, jadi gue nggak bisa ngeliat, tapi gue tahu banget kayak ada yang gelinding gitu, kayak bola gelinding sama sapu hijau gitu. Maksudnya kayak ada sapu ada benda lah ya gitu. Gelinding ngelintasin tuh, berhenti di sebelah kirinya Mas Wartani, gitu kan. Gue diem, tapi gue nggak jelas itu apa, gue nggak jelas gitu. Udah kan Mas Wartani berhenti, ya gue berhenti, semuanya berhenti, mendadak berhenti kan. Oke. Udah habis dia ngomong bahasa Jawa, jalan lagi tuh gue, jalan. Nah itu gue bingung, yang tadinya gelinding di depannya Mas Wartani kan ke samping kirinya nih bang. Iya. Itu dia masih ngikutin gelinding tuh bang, di semak-semak sebelah kiri. Masih kayak bola diginin bang. Kresek gitu. Jadi abang turun tuh kayak ada suara di belakangnya bola gitu. Bola gelinding. Yang gue bingung apa, di situ kan banyak akar-akarannya. Di semak-semak akaran itu kok kagak nyangkut gitu. Maksudnya gue tetap gelinding gitu, maksudnya tetap prak gitu. Kayak bola diginin dah. Iya. Kesek gitu. Kok nggak nyangkut ya gitu. Nah Mas Wartani tuh sambil ngoceh tuh bang di perjalanan, kan. Nah tiba-tiba Mas Wartani berhenti lagi gitu kan. Mas Wartani berhenti, suara itu berhenti gitu, Nah suara itu berhenti tiba-tiba dari semak sebelah kiri, tuh kayak ada keluar cahaya nih bang. Keluar cahaya tuh Mas Wartani
lari kan, lari. Nah, gua Adi bingung gitu. Mas Wartani lari, gua bingung, ya kan. Adi juga bingung. Mas Waman di belakang tidur, maksudnya dia kalau kita istirahat berhenti nih dia pasti tidur walaupun duduk. Gitu. Dia doang tuh sendiri yang kan gue bilang itu mungkin dia kecapean kali karena gue ngeliat dia kayaknya kagak makan dah, kayaknya apa dia makan dikit, cuman gue ngeliat dia pokoknya nggak makan aja, gitu. Terus juga minum sekedar doang, jadi mungkin energinya dia udah habis, batin fisiknya udah terkuras habis karena meditasi itu kali. Iya, gitu kan. Nah, gue ngeliat Mas Wartani lari, gitu kan. Gue bingung, Adi bingung, Mas Maman ini aneh, apa namanya? Tidur gitu kan. Tidur, udah kan. Di, gue bilang gitu, bangunin Mas Maman gue bilang itu, Mas, bangun Mas. Udah tuh akhirnya Mas Maman bangun, jalan tuh gua kesandung gua turun, gue cepetin langkah gua yang tadinya lambat, gue cepetin. Mas Wartani udah nggak kelihatan gitu kan, debuk jatuh gua tuh, debuk, Adi jatuh, gua jatuh, Mas Maman jatuh. Itu nggak lama gua ketemu Mas Wartani. Begitu gua ketemu Mas, jangan cepet-cepet jalannya, jangan lari. Iya, dibilang begitu. Iya, maaf. Nah, nggak lama Mas Maman muntah tuh. Gue lagi habis ketemu Mas Wartani, nggak lama Mas Maman muntah. Wah, itu kan muntah. Wah, gue bilang bakalan lama lagi nih, gue bilang. Maksud gue situasinya udah nggak bagus gitu. Iya, makin rumit lah, makin kacau lah. Iya, makin kacau. Gue bilang, wah, udahlah. Terus begitu Mas Maman ada kali gue 10 menit gue diem di situ aja, semuanya pada diem tuh bang, gak ada yang bersuara tuh. Gue diem, gue nunduk begini aja, Adi juga diem. Ya mungkin udah drop juga kali ya, Mas Wartani juga diem, udah gak ada suara, hening tuh bang. Nah, Mas Maman masih tidur, abis muntah dia tidur 10 menit atau 15 menit, suruh bangunin lagi kan sama Mas Wartani, tolong bangunin gitu. Mas bangun Mas, ini bangun gitu kan. Begitu bangun, nah itu yang gelinding ngikutin lagi bang. Nah, Mas Wartani ngomong begini, Man, ngomong ke Mas Maman nih, bilang, apa kayak yang bisa kamu lakuin gitu, apa yang bisa kamu lakukan gitu kan. Udah kan, Mas Maman itu begitu yang tadinya diri, duduk, meditasi dia. Meditasi nggak lama, brak gitu tuh. Bunyi suara gua nggak bisa ngelihat karena situasi gelap gitu. Hanya suara aja tuh. Suara gitu kan. Ya bingung gua, cuman cahaya ini doang yang kelihatan, maksud gua bintang, bulan, jadi nggak bisa ngelihat jelas deh gua gitu. Udah suara itu hilang, jalan tuh gua, jalan lagi, begitu jalan sampailah gua Makutoromo. Sampai Makutoromo kan ada gubuk nih. Iya. Gubuk kan. Itu nggak ada pendaki pada saat itu. Gitu, udah kan sampai Makutoromo, wah kan tuh hamparan candi tuh, arca-arca gitu kan. Ada apa sih namanya? Ada gubuk. Ada maksudnya mungkin tempat orang buat meditasi kalau mau habis istirahat mungkin di situ. Pokoknya disediain gubuk deh. Gue masuklah ke dalam gubuk itu. Nggak ABC, begitu masuk gubuk dibuka. Mas Wartani duduk tidur langsung. Mas Maman duduk tidur langsung. Gitu kan. Nah, pokoknya begitu masuk duduk reba, nggak ada suara. Gitu kan. Tinggal gue sama Adi. Gitu. Gue sama Adi kan. Wah, di gimana gue bilang. Gue biarin aja dah, nunggu dia aja kan, dia yang tahu jalan. Iya, gue bilang udah lo. Nah, waktu gue masuk itu pintu gue tutup bang, tapi gue nggak tutup shot. Tutup doang biar nggak dingin. Tahu nggak? Tahu. Ya, maksud gue biar angin nggak masuk aja, kan dingin juga kalau itu. Ngerapetin aja lah. Ngerapetin doang kan. Gue sama Adi nih, Mas Wartani di ujung, Mas Maman, Adi gue paling ujung gitu. Nah, di dalam balai, di dalam gubuk, di dalam gubuk itu ada jadi ini di dalam gubuk ada apa sih namanya, kayak balai. Balai. Jadi di dalam gubuk ada balai. Gitu kayak di pos ronda. Gitu. Jadi gue bisa rebahan tuh di atas itu. Bawahnya tanah. Bawahnya tanah. Nah, gue di ujung, Adi. Jadi gue di depan gue pintu, di samping gue kaca. Gitu. Samping gue kacanya kecil segini bang. Nih kacanya kecil segini. Kok ada kaca ya bang ya?
Iya, gue nggak tahu lah itu orang situ bikin kali. Oke. Nah, gue di ujung, Adi, Mas Maman, Mas Wartani, gitu. Gue ngobrol nih sama Adi, gue bilang, wah dia gimana ya, gimana lagi, dia doang yang tahu jalur gitu. Ya udah, gue ngobrol sama Adi, ngorok kan. Di akhirnya bermalam di situ. Iya, akhirnya Adi ngorok kan, wah Adi ngorok, gue bilang, ngobrol-ngobrol, tato ngorok gitu. Tidur lah udah. Wah, nah, gue sendiri nih bang. Ya gue sendiri. Nah di dalam keningan itu kan udah hening banget. Itu mungkin udah jam-jam berapa ya? Jam-jam 11 atau jam setengah 11, gue nggak tahu deh. Itu gue dari atas tuh, dari mana? Dari puncak. Itu gue jam setengah 6 ya. Itu gue jalan udah 5 jaman lah. Pokoknya jam-jam kurang lebih jam 11 atau jam setengah 12 deh. Itu udah pokoknya udah hening, udah kedengaran. Yang kedengaran cuma binatang-binatang malam aja. Oke. Gue sendiri, gue nggak bisa tidur kan, gue sini nggak bisa gue. Nah itu gue di kaca, itu kayak ada yang suara gini, kayak ada ngegaruk-garuk kaca yang samping gue tuh kayak ada ngegaruk-garuk, gitu. Gue perhatiin kaca, gue nggak berani ngeliat begini ya, gue ngelirik cuma begini, gue perhatiin nih kaca gitu kan, nggak kelihatan gitu, nggak kelihatan. Tapi dengar suara kayak kaca. Tapi dengar kaca digores-gores gitu lah. Iya, tahu. Nah gitu, srek gitu. Perhatiin gitu. Wah, nggak ngelihat maksud gua, nggak ngelihat ininya, nggak ngelihat bentuknya gitu. Yang gue pengen buru-buru keluar dari situ aja. Gitu. Gue pengen tuh buru-buru sampai bawah, nggak mau ada di situ. Nih gue inian gue nih, hati gue gitu kan. Apa yang lain mau kan pada tidur, gue pokoknya buru-buru pengennya gue keluar dari situ aja, dari gubuk itu gue pengen keluar aja bawaannya. Gue perhatiin, hilang tuh suara, tapi gue suara lolongan anjing malam nih, suara kayak burung malam tuh itu kedengaran semua. Saling saut-sautan lagi bang ya. Iya soalnya udah malam tuh kalau di gunung bang, suara iya benar kedengeran. Nah yang gue ini bang, yang gue ngeri itu kayak denger gue derap kuda berduk berhenti di samping gubuk. Maksud gua derap langkah kaki kuda ya drop berhenti gitu kan. Terus habis berhenti itu di luar tenda, di luar gubuk itu kayaknya orang rame banget. Maksud gua rame pada ngobrol gitu. Habis suara kuda berhenti, jeda berapa menit lah, itu rame suara gitu, suara di luar nih, di luar gubuk. Gue tuh yang namanya di gubuk, itu gue pengen buru-buru keluar dari gubuk aja. Gue nggak nyaman di situ tuh, gue nggak nyaman gitu. Gue pengen keluar aja buru-buru. Itu, gue bilang ada yang naik kali, dalam hati gue naik gitu. Tapi naik pakai kuda nggak mungkin. Gue bilang otak gue udah ngaco nih, udah kemana-mana nih. Udah jalan kemana-mana pikiran. Perasaan gue pada saat itu gue doang, kayak gimana gitu. Gue kalau dibilang takut, gue pengen, maksud gue pengen buru-buru keluar dari situ. Gitu. Udah kan gue bilang, naik pakai kuda, gue bilang gitu kan. Itu gue serem tuh suara kuda itu tuh turun. Apa sih namanya? Suara langkah kaki kuda, tau kan? Iya, drap kuda kayak gitu lah. Kuda kan, tuh begitu pas berhenti di samping, tiba-tiba hilang, toto rame di depan gubuk. Udah kan gue, wah gila, gue nggak bisa ngomong dah, bukan nggak bisa ngomong, pada saat itu gue doang dah yang ini, soal pada tidur nih, walaupun ada temen gue 4 orang, 3 orang, tetep gue perasaan gue nggak tenang aja. Udah gue begini salah gitu kan, udah ngaco pikiran gue, masuk gue bilang halu kali ya. Udah nggak lama suara hilang, gue rada tenang, pintu gue kebuka nih bang, pintu yang gue tutup itu kebuka. Kebukanya nggak kebuka ini, kebukanya nggak kebuka gede, kebukanya kebuka kecil gini, gitu, kebuka kecil, gitu. Nggak bunyi. Maksud gue ngibaratin bunyi aja. Pokoknya kebuka deh gitu, kebuka. Nah pintu gue kebuka, gue nggak berani tuh mau turun mau nutup lagi, gue nggak berani karena gue udah takut gitu. Wah gue bilang, gue perhatiin tuh pintu, tapi gue ngelirik begini nih. Nggak berani gue melotot, pintu kayak ada yang masuk.
tapi nggak bersuara, tapi hawanya beda bang, hawanya beda. Kayak ada yang masuk, tapi nggak berwujud, gitu kan, karena gelap juga, gitu kan. Nah, udah kan. Nah, di gubuk kan, gubuk itu gue bilang dalamnya kayak ada balai. Iya. Kaki gue nih bang, kaki gue lebih begini. Jadi ini lu paham nggak maksud gue? Iya, lebih dari. Jadi di dalam pondok tuh ada apa sih namanya? Gue bilang tadi ada balai. Balainya itu karena gue berempat kan seperti itu. Jadi tidurnya gue menyamping begini, jadi kakinya lebih. Pada keluar semua dari balai gitu ya bang. Begitu. Ngegantung lah. Ngegantung udah. Itu gue perhatiin gitu kan, tapi gue ngelirik nggak berani, gue melotot begini gitu kan. Gue mau tutup juga gue nggak berani gitu. Udah kan, gue diem aja di situ. Wah, gue udah gak nyaman di situ. Gue udah gak nyaman, perasaan gue walaupun dingin jadi hawanya udah gak dingin aja. Gue mau keluar pokoknya dari situ. Gue buru-buru mau keluar dari situ. Udah kan, begitu pas pintu gue diemin ngambang nih, kebuka dikit gitu. Maksudnya gue diemin, gue nggak berani tutup. Di bawah nih, di bawah balai kan tuh tanah. Di bawah balai kan tanah. Nah itu gue denger kayak ada yang orang ngegali, ngeruk. Di bawah balai tuh, kaki gue kan gue tarik begini bang, gue ngeri gitu. Orang otak gue udah ngaco, pokoknya gue udah takut aja gitu. Ada yang bunyi, ada yang kayak ngegali tanah tuh di dalam balai. Wah, gue miring begini, gue kagak nyaman miring begini. Itu bang, itu kaki gue, itu kayak ada niup. Naik itu gue bang, wah naik, langsung masuk gue merinding gitu naik. Gue bangun kan, Didi bangun. Udah kan Adi bangun, kaget ada apaan. Wah, dari Mas Wartani dibangunin juga sama si Adi. Mas bangun. Neng apa masih begitu kan. Gue bilang aja keluar aja mas dari sini mas, keluar aja mas dari tempat ini mas. Gue bilang keluar aja ke bawah aja mas kita mas. Gue bilang begitu kan. Neng mana? Ya kita di bawah aja deh mas. Gue udah nggak bisa nyeritain gue bang. Gue udah ini. Akhirnya ngumpul tuh di luar tuh. Tan gue depan kata Mas Maman, biarin aku di belakang gitu. Gua jalan tuh gue cepet, jatuh Mas Wartani jatuh. Gua jatuh, Adi jatuh, Mas Maman enggak bawa senter bang. Akhirnya sampailah gue lesung. Sampai gue lah ke gubuknya Mas Irfan. Begitu sampai ke gubuknya Mas Irfan kan belum tidur tuh, meditasi. Satu gue dikumpulin nih berempat nih. Mas Maman, Mas Wartani, gua, Adi, ya kan, gitu kan ditepak, set, ya begini loh, set, pokoknya gitu dah, gitu dah, semuanya tuh empat-empatnya tuh. Istilahnya dibersihin lah bang ya. Ya, begitu mungkin lah, ya pokoknya gitu, set, udah istirahat, gitu. Ya udah gua pamit dong, mas saya ke tenda dulu ya, gua bilang gitu, mau istirahat, ya monggo, udah gua istirahat, gua langsung tidur, besoknya baru gua cerita bang. Nah Mas Wartani juga cerita. Mas maaf ya kemarin kenapa saya lari kaget gitu. Itu ada ndas gelundung, ada kepala gelinding lewat depan saya. Oh itu ya mas, yang gue bilang itu, yang kayak bola sama rambut itu ya, apa sapu ijuk ya? Iya itu dia gelinding, makanya saya ngomong kan pakai bahasa Jawa. Jangan ganggu, saya lagi lewat, saya lagi bawa teman saya, dia bilang gitu. Mohon jangan ganggu. Bang, kalau tahu tuh bang, gue nggak tahu apa jadinya bang. Baru sekali gue dengar masuk gue naik gunung nih seumur-umur, ketemu yang namanya pala gelinding, walaupun gue nggak ngeliat das gelundung atau gelundung peringis kalau bahasa orang sononya. Wah itu bang, gue bilang, iya mas, saya juga gue ceritain, gue yang di pondok tuh gue ceritain. Itu gue bilang naik gunung tuh ngalamin kejadian kayak gitu, ketemu yang namanya das gelundung atau gelundung peringis. Itu pengalaman gue waktu dia dulu. Nah yang keduanya gue naik lagi kan nih, gue ngajak nih sama teman-teman lo, masuk lo yang gue ajak. Terus salah satunya kan kita minta itu untuk data sejarah sama Pak Kadus. Betul. Ini peninggalan siapa gitu. Tapi kebanyakan ternyata di situ sebagian peninggalan Majapahit, sebagian peninggalan Erlangga. Nanti akan gue ceritain tentang situs-situs yang ada di situ. Yang pertama apa sih namanya situs itu ternyata emang banyak banget wingitnya gitu. Wingit apa tuh bang? Ya wingit tuh mungkin ya kalau dibilang
Peninggalan apa? Bukan angker apa gitu. Oh. Coba bagaimana intinya, tolong kasih komen nih maksudnya wing itu apa sebenarnya, gue nggak tahu. Ya, mungkin Ada di sini nih kali wing ini nih. Ya akhirnya gue di situ, gue pagi-pagi itu gue berpamitan, perpisahan, gue sama Mas Irfan, sama Mas Maman. Tapi Mas Irfan ternyata saya juga mau ke Tretes lagi. Akhirnya gue balik bareng tuh, yang ditinggalin Mas Maman ditinggalin lagi tuh di situ. Dia waktu itu di situ udah setahun, nggak boleh turun sama Mas Irfan. Terus gue turun, dia masih nggak boleh turun. Di pendopo itu tuh bang. Ya begitu di Kadus, perpisahan gue di situ sama Mas Irfan dan Mas Wahtani. Temen gue Adi sempat ninggalin nomor telepon, lu masih telepon gandang. Pakai koin gitu bang. Perpisahan gue bang di Kadus, langsung gue sama Mas Irfan, Mas Wahtani gitu ya. Ya kalau misalkan main ke Tangerang, main mampir ke rumah Adi ninggalin nomor telepon bang, telepon gandang. Ya Mas Wahtani, saya pamit ya udah akhirnya gue perpisahan di desa Tambak Mati itu bang. Jadi ini cerita yang nggak disangka-sangka, yang dengan temanya tentang situs peninggalan Erlangga, malah beliau bercerita tentang Gunung Arjuna, di mana ditemani seorang atau rekan spiritual ya bang Ya, yang praktisi di sana. Pengalaman yang nggak terlupakan tuh bang. Ya baru sekali bang, gue naik apa? Naik gunung sama dia, maksud gue digaitin, dianterin gitu. Diantar langsung oleh sama orang-orang ya supranatural gitu, orang praktisi gitu. mata batin kebuka semua ya bang. Iya. Udah segundul. Saya nggak bisa bayangin tuh bang, kalau saat itu saya ngikut juga di situ, saya juga nggak tahu kali itu bang. Nanti kita akan cerita lagi tentang Erlangga ya bang. Kita kupas tuntas di situs situ juga tuh bang. Buat situs di mana Arjuna sama ini apa namanya Gunung Penanggungan Pawitra itu. Oke. Terima kasih bagi sobat Dini semua dimanapun kalian berada. Kalian sehat-sehat selalu dan jangan lupa subscribe, like, share, and comment, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita dari saya. See you and bye-bye semuanya. Salam lestari.